intuisi Mas Bambang juga jalan artinya. Dan itu saya kira dalam banyak lini Mas Bambang mempraktekkan itu gitu. Tadi Mas Raja ngomong setelah tahun 2000 sekian masuk jadi kan enggak, sebenarnya watak itu tetap saya lihat ketika mulai di Jakarta di DPR itu, dia kan pegang juga Suara Karya itu. Iya. Nah, Mas Raja harus tahu kalau saya nulis opini itu biasanya kritis. Bayangkan Suara Karya itu suaranya Golkar waktu itu. Iya. Dan Pak Bambang di dalamnya. Dan dia tahu kalau saya nulis pasti saya kritis. Tapi saya diminta menulis, bayangkan. Itu kan kalau enggak orang yang berpikir terbuka kan enggak mungkin. Enggak, ini nanti kalau nulis malah jelek-jelekin kita, itu jangan aja. Kan gitu malah. Enggak, malah diminta. Dan saya menjadi penulis kolom tetap waktu itu di Suara Karya gitu. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV, di mana di channel ini kita mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Lagi-lagi pada sesi ini kita membahas mengenai Bapak Bambang Sadono yang akan beranjak ke usia 65 tahun. Di mana pada hari ini kita kedatangan tamu Bapak Anies Soleh Baasin dari Orkes Sampak Gusuran Pati. Gimana kabarnya Pak Anies? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sekarang udah besar Raja ya. Dulu saya kesana. Ya sudah cukup besar untuk bisa membantu Bapak lah seperti itu. Mungkin ini langsung aja ya Pak Anies. Pertanyaannya nanti ini akan berkutat sekitar Pak Bambang dan gimana periode kehidupan Pak Bambang ini terbentuk gitu dari orang-orang yang saya wawancarai seperti itu. Pak Anies ini kan juga menulis ya. Seperti yang kita tahu Bapak Bambang itu juga merupakan penulis dari seorang wartawan lah. Pertama kali mulai kenal dan bergaul dengan Pak Bambang itu kapan dan di mana Pak Anies? Ya, dari menulis juga tahun 80-an awal itu. Dari menulis, kemudian banyak menulis puisi waktu itu, puisi di Suara Merdeka, dan kebetulan beliau waktu itu jadi des ruang budayanya, termasuk des itu yang, dan itu dari situ kita kemana-mana, jadi berkembang kemana-mana. Tapi yang jelas Pak Bambang dari awal memang agak beda dalam menangani, ada tampak perbedaan perspektif dari banyak orang yang berbeda itu ya. Jadi waktu itu Raja masih belum ada mungkin. Itu yang namanya Orde Baru itu kan terkenal represif itu. Ya. Pak Bambang sebagai des budaya yang juga puisi, banyak puisi-puisi yang dimuat itu puisi-puisi yang kritis pada pemerintahan waktu itu. Jadi tampak bahwa ada kecenderungan kritis. Waktu itu Pak juga masih muda juga ya. Dan berani. Tidak, Pak Bambang itu yang saya kenal dari awal itu tidak menghamba pada karier atau kekuasaan, tapi menghamba pada idealismenya sendiri. Kita bisa berbeda pendapat ya tentang banyak hal, tapi idealismenya tidak berubah. Itu dari awal saya kenal itu. Itu ya, kalau dari Bapak saya sendiri kan maksudnya sebagai wartawan seperti itu kan
saya jadi tahu apa kayak tipe penulisannya seperti apa gitu. Maksudnya kan menulis untuk membuat kritik atau menjadi koran gitu. Kalau Pak Anies sendiri sih sebenarnya tuh penulis apa mungkin bisa dideskripsikan lagi, Pak? Saya yang awal-awal menulis puisi, kemudian opini. Pernah mencoba cerpen, tapi saya merasa nggak cocok di sana. Yang banyak itu puisi dan opini waktu itu. Dan ini Raja yang harus catat juga. Pak Bambang itu salah satu penulis opini yang cerdas sebenarnya. Jadi karena dia lama juga sebagai wartawan senior, dia bisa mengungkapkan persoalan yang agak rumit itu dengan sederhana, bahasa sederhana, jelas dan mudah dipahami orang. Saya kira saya banyak baca opini banyak orang. Pak Bambang ini salah satu dari sedikit orang yang opininya jernih ketika menulis opini. Karena saya juga menulis opini, jadi tahu ya. Seperti itu ya. Tapi kenalnya lewat puisi seperti itu, Pak. Ya. Pak Bambang. Asalnya lewat kegiatan pembacaan puisi, diskusi budaya di Semarang. Dan Raja, bapakmu ini memang cerdas membaca zaman. Saya ingat betul. Tahun-tahun 80-an awal itu gubernur Jawa Tengah itu namanya Ismail. Sekarang udah almarhum itu. Nah, waktu itu Gubernur Ismail mewacanakan identitas Jawa Tengah. Nah, kalau sekarang kan orang biasa ribut, identitas Indonesia di mana? Indonesia di tengah globalisasi, identitas kita di mana? Nah, tahun 80-an itu sebenarnya entah karena pilihan politik apa, Gubernur Jawa Tengah waktu itu Ismail sudah mencanangkan gerakan memperkuat identitas Jawa Tengah. Nah, uniknya Pak Bambang waktu itu sebagai ketua kelompok penulis Semarang membuat pertemuan penyair Jawa Tengah. Jadi ada berapa hari ada pertemuan yang tematiknya itu tentang jati diri dalam bahasa yang lain. Dan isinya kritik terhadap pembangunan. Jadi memanfaatkan situasi wacana yang dipakai oleh kekuasaan waktu itu untuk mengajukan wacana alternatif tentang bahwa kalau Anda mencari jati diri, Anda juga harus memeriksa ulang tentang arah pembangunan ini, karena kehilangan jati diri ini bersamaan dengan terjadinya pembangunan, kalau istilah sekarang terjadinya globalisasi. Dan itu sempat membuat katakanlah pernyataan bersama dari penyair-penyair yang datang tentang yang isinya kritik budaya sebenarnya terhadap arah pembangunan. Bayangkan di tahun 80-an, di mana kekuasaan sangat kuat, mampu melihat celah untuk melakukan terobosan-terobosan semacam itu. Jadi Pak Bambang dalam hal ini cerdas membaca suasana dan bagaimana memanfaatkan suasana itu untuk mewacanakan pemikirannya sendiri atau arah-arah pemikiran yang lebih sehat. Setelah keluar tadi yang diskusi bersama sama opini itu, terus efeknya apa, Pak? Maksudnya ya kita tahu 80-an kan ya tadi seperti yang dibilang represif itulah. Terus efeknya bagaimana itu setelah Bapak mengeluarkan tadi itu? Ya, kemudian agak lebih terbuka ruang-ruang untuk mencari, kan identitas itu kan sangat cair ya. Orang bisa lari kemana-mana dengan wacana identitas itu. Dan itu Suara Merdeka penuh dengan tulisan-tulisan yang keras sekali kritiknya. Dan tidak pernah diulek-ulek gitu loh. Artinya kemampuan Pak Bambang untuk membahasakan atau memediasi dengan kekuasaan itu katakanlah menjadi penjamin bahwa ini tidak ada masalah ini, karena ini gelombang yang wajar gitu loh, bukan untuk merusak negara tapi untuk memperbaiki negara dan lain sebagainya, semacam itu. Dan itu saya temukan Pak Bambang dalam hidupnya memang demikian. Mas Raja pernah dengar namanya Wiji Tukul? Pernah. Penyair yang dianggap sangat kritis pada Orde Baru, bahkan sampai dihilangkan. Pak Bambang itu dekat, dan dulu tuh yang namanya Wiji sering ke rumah kamu. Oh. Duduk di depan di teras, sangat dekat. Artinya Pak Bambang memang cerdas
katanya memberi ruang pada semua suara yang ada. Berarti itu ya, Bapak tuh pernah ada dalam fase yang seperti menentang atau rebel itu ya. Maksudnya kan saya lahir tahun 2001 seperti itu ya. Setelah tahun 2000-an itu kan Bapak mulai masuk ke pemerintahan itu sendiri. Jadi nggak kenal nih Bapak, sosok Bapak yang ternyata juga harus ini yang apa bisa dibilang idealismenya masih sangat kuat dalam menentang seperti itu. Ya dan itu banyak sebenarnya. Sebenarnya setelah reformasi pun, bapakmu itu, yang saya kenal Pak Mas Bambang itu orang yang teguh. Kita bisa berbeda pendapat ya, orang bisa berbeda pendapat, tapi teguh dengan keyakinannya. Jadi misalnya ya, ketika euforia 98 ada reformasi itu, banyak orang, bapakmu dulu kan di setiap ini terjadi di semua anak muda yang potensial, kemudian berprestasi. Biasanya dimasukkan ke NPI, kemudian ditarik ke Golkar. Itu hampir semuanya itu. Nah, bapakmu masuk ke sana. Itu sebelum reformasi. Nah, ketika reformasi, kan ruang politik terbuka luas. Banyak orang-orang yang dibesarkan Orde Baru, kemudian diberi ruang oleh Orde Baru, di Golkar juga, lompat pagar, pindah ke partai, bahkan yang ada yang kemudian jadi menteri, jadi macam-macam lah. Tapi bapakmu istiqomah. Ketika pilihan itu dia istiqomah tidak lari dari pilihan awal. Nah, itu keistimewaan bapakmu. Artinya tidak gampang tergoda dengan peluang-peluang yang mungkin seperti menjanjikan gitu loh. Artinya dari situ kita bisa melihat bahwa ada nilai-nilai, ada ukuran-ukuran yang sangat ditegui oleh Pak Bambang sehingga dia tidak gampang terbawa arus kemana-mana. Kalau saya sih melihatnya apa yang dari masa-masa tersebut sih Bapak itu dari partai itu lebih sebagai itu ya apa cara dari sebuah tujuan gitu, maksudnya hanya sebagai alat bukan jadi tujuan utama seperti itu. Saya melihatnya sih seperti itu ya Pak. Kemudian ini kan Pak Bambang juga pernah jadi redaktur sastra budaya di Harian Suara Merdeka itu. Lah itu sering bergaul nggak pada saat sering. Bapak jadi posisi tersebut? Sering. Dan yang menarik, beliau kan bukan cuma redaktur sastra budaya ya, tapi juga ini redaktur Suara Merdeka. Yang menarik ini, Mas, kalau yang tadi tentang sastra tadi sudah kita bahas di awal tadi ya. Yang menarik itu sikap yang kemudian saya baca itu terlihat di dalam semua sisi hidup Pak Bambang selanjutnya. Beliau itu percaya pada orang dengan langsung menguji. Jadi begini, saya beri contoh aja. Ada teman, ini kalau pakai hitungan profesionalitas wartawan macam-macam, ini pasti akan ditolak. Tapi Mas Bambang berbeda. Saya pernah dengan Pak Najib Kartapati, juga kawan Mas Bambang, datang mengajak seorang teman di sini di Pati yang kebetulan butuh dalam tanda petik pekerjaan. Dan waktu itu Pak Bambang pernah ngomong Suara Merdeka butuh wartawan di Pati karena wartawannya sudah sepuh. Kita ajak ke rumah Mas Bambang. Waktu itu rumahnya masih di daerah Manyaran apa di lupa saya, bukan yang daerah situ ya. Masih kontrak kalau nggak salah. Jawaban Mas Bambang yang menarik tidak ditanya. Gimana? Karena yang mengantar saya dan Mas Najib mungkin sudah percaya ya sebagai garansi. Tapi bukan itu yang. Oke, Anda tulis, Anda kirim ke saya. Langsung jadi kayak merintah, Anda tulis saja. Jadi sudah langsung menjadi seolah-olah wartawan. Anda kirim ke saya. Kirim ke pribadi. Dan itu terus berjalan. Kemudian sampai akhirnya jadi wartawan. Karena si anak tadi sampai sekarang bahkan mendirikan ada Samin News di Pati itu ya. Itu membuktikan dengan karya dan dianggap Mas Bambang
Awal-awal mengedit-edit sedikit, tapi akhirnya dilepaskan. Dan akhirnya memang diangkat sebagai wartawan Suara Merdeka sampai dengan pensiun. Dan itu kan sulit itu, biasanya orang itu langsung percaya. Dan saya 2 kali melakukan itu, cuma yang kedua gagalnya anaknya yang malas gitu loh. Sama jawaban Mas Babang sama ketika saya ajak. Oke, Anda tulis ke saya, nanti saya kirim. Waktu itu bukan Suara Merdeka, tapi Cempaka. Jadi Suara Merdeka bikin Cempaka, dia mau ngelamar sebagai wartawan. Mas Babang jawabannya sama, Anda tulis kirim ke saya. Nanti saya akan edit, kalau nanti Anda mampu akan diangkat sebagai wartawan. Jadi kerja dulu baru diangkat. Jadi buktikan dulu, artinya kalau dengan kata lain, buktikan dulu kerjamu. Oke, kamu ngelamar, oke. Kamu mau mengajukan proposal apapun, oke, tapi buktikan dulu, nanti baru diai. Tampaknya itu menjadi salah satu watak Mas Bambang. Karena dia sendiri besar dari cara begitu. Jadi itu sangat menarik, dan itu saya lihat bentuk keberanian. Tidak semua orang bisa begitu. Itu bentuk keberanian dan bentuk kepercayaan pada orang lain juga. Tapi memang mungkin Pak Bambang itu lebih melihat ke niatnya mungkin, sepertinya maksudnya itu. Jadi jika ada niat pasti ada cara gitu. Jadi lebih ke gimana orang itu menghormati kesempatan yang diberikan, mungkin seperti itu Pak Anies. Iya. Jadi ketika ada orang ingin jadi wartawan itu artinya sudah berniat kan. Biasanya kan orang ditanya macam-macam dulu, itu enggak Mas Bambang. Oke, Anda tulis. Dari karyanya itu Anda dinilai layak enggak gitu. Dan itu kan tidak semua orang pakai metode itu gitu. Iya. Biasanya kan pakai macam-macam dulu ini. Enggak, dan itu ternyata menjadi salah satu wartawan hasil didikan Mas Bambang waktu di awal-awal, jadi salah satu wartawan terbaik waktu itu. Intuisi Mas Bambang juga jalan artinya. Dan itu saya kira dalam banyak lini Mas Bambang mempraktekkan itu gitu. Tadi Mas Raja ngomong setelah tahun 2000 sekian masuk jadi kan enggak, sebenarnya watak itu terus saya lihat ketika mulai di Jakarta di DPR itu, dia kan pegang juga Suara Karya itu. Iya. Mas Raja harus tahu kalau saya nulis opini itu biasanya kritis. Bayangkan Suara Karya itu suaranya Golkar waktu itu. Iya. Dan Pak Bambang di dalamnya. Dan dia tahu kalau saya nulis pasti saya kritis. Tapi saya diminta menulis, bayangkan. Itu kan kalau enggak orang yang berpikir terbuka kan enggak mungkin. Mbak, ini nanti kalau nulis malah jelek-jelekin kita, itu jangan aja. Kan gitu malah. Enggak, malah diminta. Dan saya menjadi penulis kolom tetap waktu itu di Suara Karya itu. Iya. Tapi kalau menurut Pak Anies nih sebenarnya tujuan yang ingin dicapai Pak Bambang itu apa sih kalau misal melihat selama ini? Maksudnya sepertinya kok dengan fasilitas yang ada tapi dia tetap merangkul, tetap maksudnya pikirannya tuh tidak hanya tertutup dengan apa yang sudah dipunya gitu loh. Menurut Pak Anies apa nih maksudnya? Nah, itu yang saya lihat. Saya pernah nulis tentang bapakmu itu salah satu orang gila di Indonesia itu. Artinya banyak kesempatan sebenarnya, banyak kesempatan ya. Ini di luar, ini sebelum kita ngomong tentang apa yang dicari tadi. Banyak kesempatan yang sebenarnya dia miliki, tapi tidak dia ambil gitu. Mau jadi pimret megang Suara Merdeka, tapi dia tinggalkan Suara Merdekanya. Banyak kesempatan itu. Posisi-posisi penting itu dia tinggal, termasuk di PBI. Tapi artinya dia tidak mengejar dalam tanda karir, kedudukan dan lain sebagainya, tapi ada idealisme tadi saya katakan. Nah, watak Mas Bambang ini terlihat bahwa ada idealisme, ada nilai-nilai yang dia kukui terus-menerus. Walaupun orang bisa melihatnya berbeda-beda. Ada cerita menarik. Teman-teman di Semarang waktu itu banyak yang anti Pak Bambang. Zaman reformasi nyerang Pak Bambang habis-habisan. Karena dianggap Pak Bambang tetap di Golkar dijelek-jelekin Pak Bambang. Tapi ketika Pak Bambang di DPR dan kemudian meloloskan UU Pers yang sangat membela pers, mereka semua datang dan menyatakan kagum pada Pak Bambang dan menghormati Pak Bambang. Jadi Pak Bambang membuktikan dengan kerja memang. Di luar itu
Ini yang bisa menjadi sandungan sebenarnya. Bisa bahaya, artinya gini, politisi itu harus bisa merangkum banyak orang. Memang iya. Tapi bedanya Pak Bambang bukan sekedar merangkum. Ada idealisme. Kalau merangkum kan begini, ini ada kelompok A, maunya A, oke, karena supaya saya terpilih, didekati. Nah, kelompok yang bertentangan juga didekati. Supaya milih saya tok. Itu kan artinya tidak ada idealisme. Kalau Pak Bambang nggak begitu. Yang saya tangkap ya, tetap ada idealisme. Dia merangkum, dia mengembangkan orang, tetap ada idealisme yang dikukui. Gitu. Itu yang membedakan Pak Bambang dengan banyak politisi, apalagi sekarang. Jadi politisi memang harus merangkum sebanyak mungkin kalangan, tapi bukan sekedar menyenangkan. Kalau yang sekarang kan menyenangkan, kemudian ditendang. Iya kan, menyenangkan orang ketika butuh, senang. Iya. Pak Bambang tidak punya, saya baca tidak punya watak seperti itu sebenarnya. Karena itu banyak teman-temannya dari dulu, tetap dari sekarang tetap aja dari temannya. Iya. Tadi kan Pak Anies, saya cukup penasaran ya. Tadi Pak Anies bilang sempat menulis di Suara Karya ya tadi ya, yang pada saat Bapak masih di situ. Lah itu yang ditulis itu apa Pak sebenarnya? Kok tadi bilangnya sangat kritis tapi Bapak tetap menerima itu. Sebenarnya yang ditulis apa Pak? Ya, banyak pemerintahan terhadap politik waktu itu, dan keras, dan kadang-kadang saya sebut nama. Tapi Bapak nggak kena itu ya tapi ya? Ya enggak. Nah, ini juga kemampuan Bapakmu, artinya menjadi bemper dalam tanda petik ya, bisa mengkomunikasikan pada pihak-pihak yang di atas bahwa ini enggak masalah. Artinya dia bisa menggaransi. Nah, itu banyak orang ketika ada masalah kan minggir itu. Kalau Bapakmu enggak berani menggaransi itu. Artinya berani pasang badan ketika ada masalah betul gitu. Dan selama ini beliau memang tidak pernah harus pasang badan sampai keras-keras banget, tapi sering disentil, sering saya kira. Tapi beliau bisa menjelaskan sehingga tidak terlalu jadi masalah gitu. Iya. Okay. Artinya dari awal memang karena latar belakangnya jurnalis, jadi keterbukaan berpikirnya, wawasannya memang menjadikan beliau punya, kalau istilah toleran nggak tepat sebenarnya, saya nggak suka dengan istilah toleran, punya tepos liro yang tinggi pada sesama itu. Jadi mungkin dari cerita-cerita tadi bisa disimpulkan bahwa memang Pak Bambang ini sosok yang itu ya, bertanggung jawab dan memang idealismenya tuh yang selalu dijaga bahkan hingga sekarang seperti itu. Ya. Mungkin dan dia tidak takut kritik. Tadi saya ceritakan ketika di Semarang itu, di Dewan Kesenian Semarang dan Jawa Tengah juga, itu dikritik habis-habisan. Karena dianggap sebagai, ini langkah politik. Tapi ketika itu berjalan dan itu langkahnya benar-benar langkah punya kepentingan untuk kebudayaan dan kesenian, baru mereka terima. Iya. Mungkin kita kembali ke yang agak dekat sama akhir-akhir ini ya. Ini kan Pak Anies sendiri kan aktif di Orkes Sampak Gusuran dan menyelenggarakan suluk maleman di Pati itu ya. Nah itu Bapak itu aktif pada acara itu apa enggak sih? Beberapa kali saya undang dan beberapa kali ngisi di suluk maleman itu. Dan tetap cara pandangnya, cara nganunya tetap tidak berubah. Artinya tidak menjadi politisi yang sekedar mencari konstituen, enggak. Bahkan ketika hendak nyalon gubernur itu juga kalau ilmu politik dalam arti politisi sekarang, zaman sekarang, itu dianggap langkah bodoh karena sekarang kan yang penting bayari orang, enggak penting menyadarkan orang gitu. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama. Satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi
biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Tapi mungkin saya mau tanya pendapat Pak Anies ya. Ini maksudnya kan dengan aktif di Orkas ini, terus kemudian datang ke Solo Maleman, itu sebenarnya yang mau dicapai Pak Bambang itu apa sih? Apa yang membuat Pak Bambang kok lagi-lagi kembali ke kesenian gitu loh? Maksudnya dalam tanda kutip kalau pada masa sekarang ini dengan umur yang di atas 60 ini kan maksudnya kok kelihatannya kayak tidak ada untungnya atau waktunya kan terbatas juga gitu loh. Jadi apa sih yang membuat Pak Bambang ini kok lagi-lagi kembali ke kesenian dan tetap setia gitu menurut Pak Anies? Ya, karena ini perspektif saya saja ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi sebelum itu begini, ketika di Solo Maleman itu memang itu kayak kan ya, itu kan kayak ngaji bersama. Jadi pencerahan, dan Pak Bambang waktu itu memberi banyak pencerahan ya, artinya perspektif yang beliau sebagai praktisi di lapangan. Soal banyak hubungan beliau dengan kesenian, dengan kebudayaan, termasuk menghidupkan wayang Ngesti Pandowo kalau nggak salah waktu itu di Semarang. Itu saya kira manusia nggak lengkap kalau hidup hanya politik atau hidup hanya makan itu nggak lengkap. Dan semakin tua, orang semakin sadar bahwa orang tidak hanya butuh rumah, tanah, atau apa, tapi butuh nilai yang lebih. Dan nilai yang lebih itu hanya bisa dicapai ketika orang sampai ke perenungan-perenungan. Dan itu hanya bisa dicapai dengan sastra biasanya. Sastra, kebudayaan. Dan kebudayaan kita kaya dengan perenungan-perenungan semacam itu. Sehingga tak heran bahwa, dan itu menunjukkan bahwa Pak Bambang tidak mencari, dalam tanda petik, dunia seperti yang dicari sekarang, tapi yang dicari itu kemanusiaannya, saya kira. Dan waktu itu Pak Bambang ada cerita menarik, Raja, yang pernah diungkap bapakmu kepada saya. Jadi pernah sekian ketika beliau masih miskin dalam tanda petik, masih dengan kakakmu ke Bali, renungannya menarik. Ke Bali, miskin artinya serba terbatas, tapi bisa menikmati Bali. Ya. Jadi ketika tahun 80-an dengan ibumu mungkin atau dengan tahun 80-an sampai 90-an masih miskin lah, itu bisa kemana, bisa mana. Ketika beliau punya banyak fasilitas ke Bali, bisa banyak, tapi nggak bisa menikmati Bali karena waktunya terbatas. Ya. Artinya renungan dia, kalau begitu yang dibutuhkan yang mana gitu kan? Iya. Mungkin ini kan saya juga umurnya masih 20 tahun ya, mungkin nanti kedepannya bisa saya ulik lagi kenapa kok tadi yang dibicarakan soal nilai, kemudian dari sastra itu mungkin nanti kedepannya saya akan belajar lebih banyak lagi dari Bapak seperti itu. Nah, setelah 65 tahun nih Pak Anies, Bapak Bambang, belum 65 sih, nanti tanggal 30 Januari menjelang 65. Kesan Pak Anies dengan Pak Bambang selama ini apa sih kesan yang paling meresap dalam diri Pak Anies? Kalau saya merasa bahwa Pak Bambang itu orang yang menyediakan dirinya untuk bekerja pada orang banyak. Dari awal memang begitu. Kalau orang dia kan dapat untung, itu kan normal. Tapi tidak semua orang dalam posisi Pak Bambang bisa menerima siapa saja seperti sekarang. Dan terbuka dan mau membantu kawan-kawannya yang mungkin sekian puluh tahun nggak pernah ketemu. Tidak semua orang. Padahal tidak ada kepentingan di situ. Kadang-kadang malah dibohongi kawan-kawannya sendiri. Iya. Seringkali. Yeah. Tapi beliau tidak jera. Karena tujuan beliau tidak merekrut orang, tapi berbuat kebaikan aja. Saya kira karena umur 40 ke atas itu kalau menurut hadis itu orang udah pasti menetap. Watak-watak baik yang ada itu pasti akan lebih menonjol di akhir usia. Semakin tua pasti semakin menonjol waktu yang baik-baik itu. Karena itu tanaman awal. Iya. Ya, mudah-mudahan 65 tahun ini semakin mengukuhkan pohon-pohon yang sudah dibangun sejak awal, sejak muda sebenarnya.
Ya, tadi maksudnya menyediakan itu apa ya? Jadi dibicarakan menyediakan pekerjaan untuk orang lain itu maksudnya gimana? Bapakmu itu kan juga sarjana hukum, kecuali Iya. politisi. Iya. Banyak orang yang tersandung masalah hukum dibantu bahkan lewat jalur bukan hanya jalur hukum murni, tapi juga jalur-jalur komunikasi yang dia punya. Misalnya jaksanya ditelepon atau itu dilakukan, Mas Bambang. Ketika dia yakin yang orang yang ini nggak salah misalnya, atau orang ini didolimi, dan itu banyak sekali dilakukan. Banyak sekali dilakukan. Mungkin anak-anaknya juga nggak tahu kalau Pak Bambang melakukan hal-hal semacam itu. Iya. Banyak sekali. Banyak yang dibantu bukan hanya secara ekonomi, tapi dalam kasus-kasus. Sangat menarik ya ini. Saya nggak begitu malah tahu tentang gimana Bapak dibalik maksudnya urusan-urusannya seperti itu ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak Anies. Jadi saat ini kan Pak Bambang sendiri sudah masuk ke media sosial, kemudian ke YouTube juga. Apa sih saran dan harapan untuk kedepannya untuk Pak Bambang Sadono? Silakan Pak Anies. Ya, kalau harapan umumnya ya mudah-mudahan tetap istiqomah di nilai-nilai yang selama ini sudah dikembangkan. Itu kan nilai itu akan ditanam dimanapun, di media manapun. Di media massa tulis dulu, di macam apapun, di dunia politik, atau di dunia medsos, itu akan tetap. Cuma bagaimana mengemasnya saja. Dan saya kira orang seperti Mas Bambang dengan nilai-nilainya yang dia punya, dengan jaringan-jaringan yang dia punya, itu harusnya mampu meneguhkan. Atau kalau istilah saya, melihat ruang-ruang seperti yang dibuat ketika tahun 80-an membuat pertemuan penyair Jawa Tengah. Cari terobosan-terobosan, karena hari ini kita tahu medsos isinya sampah. Jadi banyak orang dicuci pikiran, dan itu polarisasi di mana-mana. Bagaimana menawarkan, meskipun nanti nggak populer, tapi semua yang baik itu nggak populer di awal. Tapi akan terus-menerus pelan-pelan akan mengukuhkan dirinya lebih kuat di masa depan. Sementara yang sampah pasti populer sebentar, tapi hilang kemudian. Nah, saya kira Mas Raja kan ngikuti. Sekarang yang penting judulnya menarik. Nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang orang juga nggak ngeliat isinya, ngeliat judulnya. Dok. Dan ngeklik karena judul, lihat sebentar, baru habis itu ditinggalkan. Artinya tradisi berpikir itu hilang. Saya kira channel yang dibangun Mas Bambang ini mampu memberi tawaran yang lebih baik lah. Renungan-renungan yang lebih bernas tentang masalah-masalah kebudayaan, kesusastraan, sosial, hukum yang lebih membumi, sehingga saya kira kalau lebih membumi akan lebih banyak diikuti orang akhirnya nanti, walaupun awal-awalnya mungkin tidak. Kemudian kalau untuk kritik nih Pak Anies, mungkin Pak Bambang jangan terlalu baik atau gimana, ada nggak Pak Anies? Oh ya jangan dong. Masa jangan terlalu baik, malah semakin baik. Oke. Kan semua itu kan pasti ketika pohon tumbuh itu kan mesti ada kotoran-kotoran. Lah semakin kesini tuh kotoran itu harusnya semakin hilang, semakin yang pohon utamanya yang membesar gitu. Oke. Tadi sudah kita wawancarai Bapak Anies Soleh Basin tadi ya. Semoga kita mendapatkan pelajaran. Tadi tentunya saya mendapatkan banyak pelajaran ya dari cerita Bapak, kemudian gimana Pak Anies sendiri tadi mengulik apa sih yang terjadi di balik cerita-cerita tadi. Sekali lagi terima kasih Pak Anies sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama Mas Raja. Anda persis umurnya dengan anak saya yang terakhir. 21 tahun 2001. Salam untuk Bapak, untuk Ibu, untuk semua kakak-kakak ya. Iya, itu saja. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono, tetap di channel Bangsa TV.